Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara bisa menonton serial khotbah kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang iman. Iman adalah sesuatu yang sangat kritikal dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Yesus pernah mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya Yesus sudah melihat jauh-jauh. Pernyataan Yesus 2000 tahun yang lalu, lebih daripada 2000 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa Yesus sudah memperhatikan dari 2000 tahun yang lalu bahwa persoalan iman ini adalah persoalan yang sangat krusial sekali. Sampai kedatangannya dia kali yang kedua, masalah iman merupakan masalah yang sangat penting sekali. Masalah fundamental bagi kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan melihat dalam minggu-minggu ke depan ini tentang masalah iman ini. Tentang apa sih iman ini? Apa sih yang sampai Yesus mengatakan kalau anak manusia itu datang ke dalam dunia ini, adakah ia mendapati iman? Sampai begitu besarkah, begitu pentingnyakah masalah iman ini bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Nah, saya berdoa Bapak Ibu sekalian supaya saudara-saudara sekalian mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Dalam firman-Nya, dalam roh-Nya untuk mengerti tentang masalah iman ini. Dan Tuhan membawa saya dalam beberapa bulan terakhir ini untuk menyelidiki tentang iman. Untuk belajar tentang iman, untuk melihat fondasi pelayanan yang saya harus jalani itu berdasarkan apa. Dan ternyata kembali lagi Tuhan selalu mengingatkan bahwa perjalanan kehidupannya kekristenan kita atau perjalanan ministry seseorang itu didasarkan oleh imannya. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu untuk kita berdoa meminta Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita dan pemahaman yang jelas dalam kita menjalani kehidupan beriman. Bapa Surgawi, kami hadir dan kami tundukkan kepala kami ya Tuhan di hadapan takhta kemurahan-Mu dan meminta Roh-Mu untuk berbicara, untuk mengartikan, untuk memberikan insight kepada kami tentang apa yang kami dengar pada hari ini. Biar kebenaran yang kami dengar pada hari ini memerdekakan kehidupan kami. Dan kami percaya ketika selesai kami mendengarkan hal ini, hidup kami diubahkan. Ada transformasi dalam perjalanan kerohanian kami. Ada sesuatu yang mengubah kehidupan kami untuk melihat dunia ini. Untuk melihat kehidupan kami. Untuk melihat apa yang terjadi dalam pekerjaan kami, relasi kami, ministry kami ya Tuhan. Bisnis kami dan studi kami ya Tuhan. Kami sangat percaya kuasa daripada firman-Mu akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Dan demi Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kitab Roma pasal yang pertama, kalau saudara bisa melihat Alkitab saudara, Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi rupanya basic ground kita mendengarkan Injil dan kita percaya kepada Injil itu adalah iman. Dari langkah kita mempercayai Injil, mempercayai berita baik tentang Yesus yang datang ke dalam dunia, menyelamatkan umat manusia dan menjadikan dia juru selamat dalam kehidupannya kita, maka dasar kepercayaannya kita itu adalah iman. Karena ayat ini mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Loh, kebenaran Allah ada di mana? Ada di dalam Injil, ada dalam berita baik tentang Yesus. Dan dikatakan
di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Jadi kalau kita percaya kepada Injil, maka step pertama kita dalam langkah perjalanannya kita itu adalah langkah imannya kita. Dan dikatakan ayat yang ke-17, dan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Jadi kita perhatikan kata yang menarik, kalimat yang menarik. Orang benar akan hidup oleh iman. Satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan orang benar hidup dari imannya. Jadi kehidupan yang kita jalani ini bertitik tolak dari pengenalan pertama kita kepada Injil. Kita percaya kepada Injil dan itu merupakan langkah iman. Tetapi langkah-langkah selanjutnya karena kita sudah dibenarkan oleh kuasa firman Tuhan, oleh darah Yesus, maka perjalanan kekristenannya kita itu bukan hanya sekedar langkah pertama kita beriman, tetapi langkah-langkah selanjutnya. Atau teks ini mengatakan orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi seluruh perjalanan kehidupannya kita itu digerakkan, diatur oleh imannya kita. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin men-challenge pada bagian pertama daripada khotbah kita, bahwa ternyata iman itu sangat krusial. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 bahwa ternyata nanti di kemudian hari kemungkinan besar ada orang-orang yang tidak lagi memelihara imannya. Iman kepada Kristus, iman kepada Injil. Ada banyak orang mulai menolak Injil itu sendiri. Nanti pada akhir zaman, nanti kemudian sebelum Yesus datang kembali pada kali yang kedua, ada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak lagi menggunakan imannya di dalam menjalani kehidupannya. Mungkin dia akan menggunakan kekuatannya, akal pikirannya, mungkin dia akan menggunakan koneksinya, mungkin dia akan menggunakan banyak hal. Segala sesuatu yang di luar iman. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau tidak menggunakan iman kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya sangat percaya kalau orang Kristen belajar sungguh-sungguh di firman Allah, maka dia akan menemukan bahwa kehidupannya, keberhasilan hidupnya didrive oleh iman itu sendiri. Nanti kita akan belajar pada minggu-minggu berikutnya ternyata iman itu menghasilkan sesuatu yang sangat powerful sekali. Tetapi untuk pertama kali kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Ini merupakan ayat yang akan kita bahas. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, kalimat percayalah kepada Allah ada sebabnya kenapa Yesus mengatakan demikian. Nah, kalau Bapak Ibu membaca, ternyata ada peristiwa di mana Yesus mengutuk pohon ara. Nah, waktu Yesus mengutuk pohon ara hari sebelumnya, Yesus mengatakan, engkau tidak akan keluar buah lagi, dan menjadi kering pohon ara tersebut. Dan murid-muridnya mendengarkan. Waktu besoknya mereka datang dan melewati pohon itu, ternyata apa yang Yesus katakan terjadi. Nah, murid-muridnya itu amazed. Wow, hebat ini Tuhan, hebat ini Tuhan. Guru, perkataanmu dahsyat. Makanya Yesus mengatakan kepada mereka, percayalah kepada Allah. Yesus ingin menunjukkan bahwa perkataannya dia itu mengandung kuasa. Tapi kuasa perkataannya itu lahir daripada iman. Yesus ingin mengarahkan mereka supaya mereka juga bisa melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Tetapi dimulai daripada
jalur mereka di dalam iman mereka. Nah, ini menarik. Yesus mengatakan, have faith in God. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, have faith in God. Milikilah iman. Yesus mengatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, percayalah kepada Allah. Terjemahan bahasa Yunani lebih jelas sekali. Eko pistis theos. Eko pistis theos. Eko berarti memiliki, mempunyai sesuatu. Pistis iman. Theos artinya Tuhan. Jadi ekopistis Tuhan itu terjemahan bahasa Yunani lebih jelas dibandingkan dengan bahasa Indonesia mengatakan percayalah kepada Allah. Terjemahan bahasa Yunani mengatakan milikilah keyakinan pada Allah. Keyakinan pada Allah. Kata eko artinya adalah kepemilikan berdasarkan sebuah relasi. Jadi saudara tidak bisa memiliki sesuatu tanpa saudara memiliki relasi. Jadi untuk memiliki sesuatu saudara harus mempunyai hubungan, ada relationship. Jadi terjemahan ini menarik, dikatakan have faith in God. Milikilah relasi di dalam trustmu kepada Tuhan. Milikilah relasi di dalam percayamu kepada Tuhan. Eko pistis theos. Nah, kata iman atau percaya dalam bahasa Yunaninya pistis mengandung 3-4 pengertian. Yang pertama, bahwa itu merupakan sebuah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Koleksi ajaran bisa juga. Atau kumpulan ajaran. Sistem ajaran atau sebuah kumpulan ajaran. Tetapi kata pistis itu juga bisa berarti conviction. Sesuatu yang kita yakini. Dan yang ketiga, kata pistis itu bisa berarti tindakan kepercayaannya kita. Kita bertindak berdasarkan kepercayaannya kita. Berdasarkan apa yang kita percaya. Kita melakukan sesuatu, actionnya kita. Tapi kata pistis itu juga bisa berarti kesetiaan. Dapat dipercaya. Dari 4 pengertian ini, saya lebih cenderung untuk mengartikan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Artinya bahwa engkau harus memiliki keyakinan pada Allah. Sesuatu yang engkau yakini dari Allah. Milikilah iman dalam Allah. Percayalah kepada Allah. Have faith in God. Eko pistis theos. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian, ternyata iman itu adalah sesuatu yang bukan hanya kita tahu, kita dengar dari gereja, kita dengar dari khotbah-khotbah yang ada. Ternyata mengandung pemahaman dan pengertian yang sangat dalam. Di dalam iman kita dituntut untuk bukan hanya yakin, tetapi melakukan apa yang kita yakini. Bukan hanya melakukan apa yang kita yakini, tetapi kita setia kepada apa yang kita percayai. Jadi unsur melakukan, unsur kesetiaan, unsur yakin akan apa yang kita percaya, dan unsur yang terakhir adalah unsur ajaran yang kita terima. Jadi iman kita kepada Yesus adalah kita mempercayai, meyakini, bertindak setia kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena saudara akan melihat juga ada orang beriman kepada yang bukan Yesus. Tetapi kalau kita belajar tentang Alkitab, kita akan menemukan iman kita, percayanya kita itu selalu diarahkan kepada Yesus. Pernyataan Yesus, perkataan Yesus. Atau dalam bahasa yang kita kenal namanya kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 unsur ini penting di dalam kita memahami tentang iman. Sehingga kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, bahwa memiliki iman atau memiliki kepercayaan
harus dimulai dari relasi yang kuat dan bertumbuh kepada Tuhan. Oh, iman yang kita belajar Bapak Ibu bukannya sekedar saudara dengar pada hari ini dan mengatakan saya percaya kepada Yesus, saya percaya ini sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saya. Oh, bukan begitu, bukan hanya begitu. Iman yang tengah kita pelajari adalah iman yang memiliki kepercayaan yang dibangun dari relasi yang kuat dan bertumbuh kepada Tuhan. Ini penting. Harus relasinya kita kepada Tuhan Yesus itu bertumbuh. Iman yang benar, iman yang sejati itu didasarkan karena relationship kita dengan Tuhan. Dan bukan hanya relasi, tetapi harus mengalami pertumbuhan. Nah, banyak orang Kristen yang stuck di sini, yang berhenti di sini. Dia pikir, oke, saya percaya kepada Tuhan dan dia mulai beriman tentang hal-hal yang besar, tetapi dia lupa. Dia harus membangun relasinya dia dengan Allah dengan kuat. Artinya perlu adanya relasi terus-menerus dengan Tuhan. Masa saudara enak-enakan aja minta sesuatu kepada Tuhan dan saudara hanya masuk gereja, keluar masuk gereja seenak udel saudara. Nggak membangun relasi, nggak berdoa, nggak membaca Alkitab, nggak melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan saudara minta yang gede-gede dan mengatakan saya beriman. Oh, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Iman yang sejati itu iman yang harus datang daripada relasi kita dengan Tuhan dan bertumbuh. Orang Kristen itu harus bertumbuh supaya kelihatan imannya harus mengalami pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin orang yang beriman benar, orang Kristen yang beriman benar itu orang yang sana sini gitu. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa saudara bertumbuh di sini, besok ke gereja A, besok ke gereja Z, besok ke gereja K dan mengatakan saya beriman nih, saya ingin melakukan sesuatu, beriman kepada Tuhan. Oh, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ingredientnya ada sistem pengajaran, ada tindakan, ada kesetiaan, dan ada keyakinan. Dan semuanya ini bicara tentang relasi kita kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, kepemilikan kita kepada Tuhan merupakan syarat mutlak kita untuk kita beriman. Saya ulang lagi ya. Kepemilikan kita pada Tuhan merupakan syarat mutlak kita untuk beriman. Artinya hidup kita ini milik Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Nah, ini terjadi confuse Bapak Ibu sekalian. Saya memperhatikan orang Kristen terlalu confuse. Dia mau hidupnya itu terberkati dengan beriman, tetapi dia mau juga dia masih dimiliki oleh dunia ini. Nggak bisa Bapak. Kalau teks Alkitab mengatakan have faith in God, artinya kita harus menjadikan hidup kita tuh dimiliki oleh Tuhan. Kita nggak boleh memiliki Tuhan dan memiliki dunia ini untuk hidup beriman. Orang Kristen satu-satunya dia harus mengerti, dia harus meyakinkan, dia harus berbuat bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Bukan milik dia sendiri. Dia dimiliki oleh Tuhan. Bukan dia juga dimiliki oleh dunia ini. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Kita punya dua kepemilikan dalam kehidupannya kita. Makanya Tuhan bilang di dalam Injil dia katakan gak boleh ada yang orang berdua hati, bercabang hati. Gak bisa. Kehidupan beriman itu gak bisa bercabang. Saudara ingin di dunia tetapi saudara ingin berkat Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan tapi saudara juga percaya kepada dunia ini. Yang akan kejadian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sebut namanya kita beriman. Jadi saya harus menandaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kepemilikan kita pada Tuhan merupakan syarat mutlak kita untuk beriman. Have faith in God. Milikilah iman kepada Allah. Ekopistis theos. Syarat kepemilikan di situ ada Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga dari teks ini jelas sekali kita harus melihat bahwa ada model pengiringan kita kepada Tuhan. Harus kelihatan modelnya.
model kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Faktor konsistensi harus ada. Jadi iman itu bukan hanya berbicara tentang hari ini gue seneng-seneng deh gitu. Gue masuk gereja, gue percaya kepada Tuhan dan Tuhan pasti gue percaya dan pasti akan terjadi sesuatu. Enggak, harus konsisten Bapak Ibu sekalian. Model pengiringan kita kepada Tuhan itu harus konsisten. Karena faktor ini ada di dalam iman. Kesetiaan. Yes, kita harus setia, konsisten, setia. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ada faktor berikutnya adalah faktor pengorbanan kita. Nah, banyak orang gak suka tentang hal ini. Dia pikir beriman cuma ya udah saya percaya akan terjadi. Seperti saudara nembak rudal gitu. Karena kan ada perang sekarang. Ada komputer, rudal, koordinat, pencet, forget it. Gak bisa. Iman itu bukan sekedar nembak rudal. Tetapi perlu kesetiaan dan pengorbanan. Pengorbanan ini penting Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen banyak tidak rela untuk berkorban. Untuk dia memiliki iman yang besar, dia gak mau rela berkorban. Harus Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya konsistensi, kesetiaan, pengorban, dan ketundukan. Nah tadi tuh yang saya ngomong pada bagian yang kedua. Kemutlakan kepemilikan Tuhan di dalam kehidupannya kita. Allah harus mutlak memiliki kehidupannya kita. Lah kalau begitu gimana dong? Ya memang harusnya begitu. Gimana dengan saya percaya kepada dunia? Ya gak bisa Bapak Ibu sekalian. Gak bisa. Kita gak bisa boleh bercabang hati. Karena iman selalu menunjukkan kepercayaan yang total kepada Tuhan Yesus. Ketundukan ada di dalamnya. Proses untuk kita beriman, proses di dalamnya adalah belajar tunduk kepada Tuhan. Nah ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen tuh tunduk karena punya kepentingan. Tunduknya di sini tunduk mutlak akan sovereignty-nya Tuhan. Bapak Ibu sebagai manusia, kita banyak temptation. Saya juga pendeta banyak temptation Bapak Ibu sekalian. Tapi saya belajar semakin hari semakin lama saya belajar firman Allah. Semakin hari saya mau belajar untuk saya belajar tunduk. Untuk belajar konten dengan apa yang saya miliki. Saya punya dream, saya punya keinginan, saya punya angan-angan, saya punya cita-cita. Tapi saya ingin belajar untuk saya menundukkan semuanya itu kepada kemutlakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dari apa yang saya jelaskan, 3 hal tadi, kelihatannya hidup iman kita itu jadi lama dan sulit. Ya memang begitu. Nggak ada iman yang instan. Di dalam kekristenan tidak ada iman yang instan. Iman itu sebuah proses yang lama dan sulit. Makanya Yesus tuh ngelihat dalam Lukas 18 tadi yang saya sudah jelaskan. Yesus ngelihat di akhir zaman sebelum kedatangan banyak orang yang akan meninggalkan imannya. Karena iman itu sulit. Waktu lama Bapak Ibu sekalian. Saudara kan pernah ngalamin situasi gini. Waktu saudara baru pertama kali percaya Yesus, doa-doa saya rasanya dijawab. Tapi semakin lama dalam Tuhan, rasanya doa saudara itu semakin kurang dijawab. Kelihatannya tidak dijawab. Itu sebuah proses. Proses yang akan mengajar saudara untuk menerima atau menjadikan iman saudara itu iman berkualitas. Iman yang pure, iman yang murni. Yes, kelihatannya memang akan jadi sulit. Tetapi kita bersyukur itu sebuah proses yang luar biasa dalam kehidupannya kita. Karena orang benar hidup dari imannya. Nah tadi teks tadi ya di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Karena orang benar hidup oleh karena imannya. Nah karena kita udah melihat 3 hal yang penting. Daripada basic yang kita harus ketahui. Dan kita sekarang melangkah karena orang benar hidup dari imannya. Jadi maka mau tidak mau ia harus menggunakan imannya dalam menjalani hidup ini.
Karena orang benar hidup dari imannya. Dan saudara, tadi saya jelaskan dengan sangat detail sekali tentang kepercayaan saudara harus memiliki relasi, kepemilikan yang saudara harus miliki itu menjadi miliknya Tuhan. Dan model pengiringan saudara penuh konsistensi, kesetiaan, pengorbanan, ketundukan. Karena saudara orang beriman, saudara harus melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan yang sederhana. Yang pertama bahwa karena saya harus beriman, maka mau gak mau, hidup yang saya harus jalani itu harus dijalani dengan menggunakan iman saya. Apakah saya gak boleh menggunakan pikiran saya, Pak? Boleh, sangat boleh. Tetapi kita harus ingat, Allah ingin menjelaskan kepada kita ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kita menggunakan pikiran kita. Kita menggunakan iman kita. Kalau bahasanya Dr. Paul Yonggi Cho adalah dimensi keempat. Ada dimensi yang baru, yaitu di mana di luar apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, yaitu dimensi iman. Inilah merupakan dimensi alam Allah. Itu sebabnya orang benar, hanya orang benar hidup dari imannya. Itu sebabnya perlu bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mau tidak mau kita harus menggunakan iman kita dalam menjalani hidup ini. Beberapa waktu saya ditanya, ada sebuah proyek yang saya sedang lakukan. Lalu proyek itu besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir-pikir saya nggak ada duit nih, gimana nih caranya nih? Tetapi saya dengan lega, dengan entengnya, saya tanya kepada yang akan mengerjakan, ini berapa sih biayanya nih? Biayanya sekian M, Pak. Aduh, tetapi saya lega. Lalu dia tanya, gimana pembiayaannya? Saya bilang, ya dari iman. Karena ini pekerjaan Allah, pekerjaan rohani. Saya nggak punya uang, tapi saya punya iman. Karena saya harus menjelaskan kepada mereka juga bahwa saya lagi dalam sebuah lembaga Kristen. Saya harus jelaskan bahwa lembaga Kristen ini bukan hanya menggunakan bagaimana uang itu kita dapatkan dari orang lain, tetapi kita harus menggunakan iman. Dan harus ini terrealisasi. Makanya saya katakan tidak ada proyek yang mahal di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mencukupkan segala, tetapi diperlukan iman kita, gitu. Jadi mau tidak mau, kita harus menggunakan iman kita. Yang kedua, hidup orang benar itu tergambarkan dari imannya. Tergambarkan dari imannya. Kelihatan lukisan orang benar, lukisannya teman-temannya kita, lukisan orang Kristen itu tergambar dari imannya. Jadi banyak orang Kristen ini gak menggambar hidupnya dengan imannya. Karena gak digunakan imannya. Saudara ingin melihat lukisan kehidupan kekristenan seseorang dari imannya. Kalau saudara gak bisa menggambarkan kehidupan kekristenan saudara dengan iman saudara, wah, alangkah bodohnya saudara. Itu sebabnya jangan melukis kehidupannya kita dengan kesulitan. Jangan melukis kehidupannya kita dengan kekecewaan. Jangan melukis kehidupannya kita dengan apa ya? Dengan sesuatu yang merusak kehidupan saudara. Lukis kehidupan saudara dengan lukisan iman, Bapak Ibu sekalian. Lukisan iman, nanti orang akan mengagumi. Saya sangat percaya jika saudara mempelajari hidup orang percaya dalam Alkitab, hidup mereka itu dilukis oleh percayanya mereka kepada Tuhan. Pasal 11 Ibrani mengatakan, deretan orang-orang yang hidupnya beriman, itu kehidupan mereka digambarkan dengan iman mereka. Ada yang berhasil, kata Ibrani, ada yang dibacok, ada yang digoreng, ada yang dibakar, tetapi kehidupannya mereka itu dilukis oleh imannya mereka. Jadi kita harus belajar bahwa hidup orang benar itu tergambar dari imannya. Kalau sudah mempelajari orang-orang besar di dalam Alkitab, jangan orang besar di dunia ini ya, di dalam Alkitab. Karena kita lagi bicara tentang iman dalam Alkitab. Semua hidup mereka dilukiskan oleh iman mereka. Hal yang ketiga, iman kita harus increase. Nah ini penting. Kita tidak memiliki iman
di dalam full capacity ketika pertama kali kita kenal Tuhan. Karena berita Injil kan kita memiliki iman. Lalu Tuhan mengajarkan kita harus menjalani hidup ini dengan hidup iman. Tapi kita belum sampai full capacity imannya kita. Perlu di-increase. Itu sebabnya penting bagi kita untuk meng-increase keimanannya kita. Imannya kita, percayanya kita, trustnya kita kepada Allah. Sistem keyakinannya kita harus, actionnya kita harus kita increase Bapak Ibu sekalian. Iman saudara itu gak boleh sama seperti iman 10 tahun yang lalu. Iman saudara itu gak boleh sama dengan iman 1 tahun yang lalu. Mesti bertambah sampai full capacity nanti. Nah, beberapa aplikasi yang penting bagi Bapak Ibu sekalian. Mulai dari sekarang kita akan menggunakan imannya kita belajar menggunakan iman kita dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Belajar. Kalau saudara punya anak, ajari anak saudara untuk beriman kepada Yesus. Jangan ajari anak-anak kita tuh beriman kepada kita. Karena kita ini manusia, orang tua ini mungkin bisa akan meninggal dalam sekejap. Ajari hidup mereka, anak-anak kita untuk beriman kepada Yesus. Beriman. Saya masih ingat waktu saya melamar istri saya, mertua saya almarhum tanya, jadi gimana nih kamu? Saya bilang, Tante, waktu saya panggil Tante, saya tidak punya uang. Tapi ada 2 hal yang saya punya dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus dan beriman. Dan yang saya yakinkan kepada Tante, anak Tante tidak akan terlantar. Kehidupan kepada Yesus dan hidup saya beriman. Istri saya tidak terlantar sampai hari ini. Kami beberapa kali keliling dunia. Artinya kita belajar menggunakan iman kita. Dan kita gunakan mulai daripada hal-hal yang sangat sederhana dalam kehidupannya kita. Praktekkan hal tersebut. Dan saudara akan melihat hidup saudara itu penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Aplikasi yang berikutnya. Bersyukur setiap kali kita ke gereja. Bersyukur. Kalau saudara datang ke gereja, itu terima kasih. Karena di dalam gereja, iman saudara ditambahkan. Karena iman kata Alkitab datang daripada pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kita harus bersyukur setiap kali kita datang ke gereja karena iman kita ditambahkan. Karena kita melihat kesaksian orang lain akan perjalanan imannya. Dalam persekutuan kita di gereja, lalu kita bawa dalam persekutuan sel-sel grupnya kita. Kita berterima kasih. Ada orang kesaksian, oh tadinya saya nggak bisa begini, tapi saya doa, saya percaya Tuhan buka jalan. Saya memiliki banyak Bapak Ibu sekalian, ratusan kesaksian bagaimana selama hampir 2,5 dekade saya menjadi gembala jemaat di Philadelphia Church ini. Saya melihat banyak sekali kesaksian orang-orang yang saya ajari tentang hidup beriman dan mereka menunjukkan iman mereka. Wow, dari yang gak mungkin. Saya ajari mereka di gereja untuk beriman, percaya yang gak mungkin bisa terjadi asal engkau setia di gereja. Karena di gereja engkau diajari tentang firman Kristus dan firman Kristus akan menambahkan imanmu. Bersyukur setiap kali kita datang ke gereja. Don't miss church. Yesus sudah tahu banyak orang akan meninggalkan persekutuan di dalam dia. Banyak orang akan meninggalkan kegiatan bergereja karena temptation, karena banyak hal, karena kesenangan, karena saudara tengah mengejar sesuatu yang di luar Tuhan. Benar kata Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang kekuasaan Tuhan, berbicara tentang kekuasaan yang ada dalam gereja. Cari dahulu kerajaan dan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang Kristen cari yang lain, makanya dia 2 kaki. Imannya tidak akan bisa berjalan. Tapi begitu engkau setia
begitu engkau fokus kepada Tuhan, ke gereja. Nah, jangan hanya fokus ke gereja, tetapi mulai dengar firman Allah. Dan mulai praktekkan. Ada koleksi-koleksi kebenaran yang masuk dalam kehidupannya kita. Kita yakin akan dan kita setia dan kita bertindak. Hidup saudara akan penuh dengan hal-hal mujizat. Kita tak percaya mujizat pasti terjadi. Tergantung daripada iman saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat percaya apa yang saudara dengar pada hari ini akan memberkati saudara. Starting, mulai dengan iman pada hal-hal yang sederhana. Dan lihat, Tuhan akan tambahkan banyak perkara dalam kehidupan saudara. Kita doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus untuk apa yang Engkau jelaskan kepada kami. Dan kami bersyukur, kami beriman kepada Allah yang hidup. Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya iman kami tidak salah, tidak sia-sia. Dan kami akan melihat iman kami akan mendatangkan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Demi Yesus. Amin. Shalom.